Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, para sahabat, saya ingin titip sampaikan dari saya. Ini ya, biar semuanya. Ibu-ibu, maaf ya, saya atur aja. Bentar lagi bu, biar di sini. Saya akan di sini aja, biar lihat semuanya bapak. Ya. Ibu, bentar lagi, kursinya ada. Ibu kursinya, saya di sini aja. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Nasib Baswedan. Terima kasih lagi untuk beliau, Bapak Ibu hadirin ya. Sebuah kehormatan bagi kita semua, ya, di saya. Benar sekali, karena telah hadir dan perdana menginjakkan kaki di Sumatera Selatan karena PKS. Iya. PKS menang. Presiden Anies. Iya, luar biasa. Saya kesepian sekali Pak MC bawakan acara ini dihadiri beliau. Terakhir itu saat di Jakarta beliau masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, Pak Anies. Mudah-mudahan nanti saya berkesempatan memanggil Bapak saat menjadi Presiden Pak Anies ya. Baik hadirin yang berbahagia, lalu saja kita sama-sama mendengarkan keynote speaker dari beliau dengan semangat gema takbir, ya. Takbir. Baik, saya persilakan kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan keynote speakernya kepada kami semua yang hadir. Terima kasih. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MPP DPP PKS Bapak Dr. Insinyur Suswono dan seluruh jajaran DPP yang hadir di dalam kesempatan ini, Pak Samsu Hilal, Pak Wibowo, juga Pak Maizen Haidir Seruting, Pak Mustafa Kamal, mana Pak Mustafa Kamal? Mustafa Kamal saya hormati. Kemudian juga yang saya hormati Ketua MPW PKS Sumsel, Kiai Haji Tolhat Wafa Ahmad. Terima kasih Pak. Mawarnya, bukan mawarnya, melatinya indah dan wangi terus Pak di sini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Toha, Ketua DPP PKS Sumsel. Yang saya hormati Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel Bapak Asweni. Mana Pak Asweni? Yang saya hormati Ketua DPD PKS Kota Palembang Bapak Insinyur Baharudin. Seluruh calon anggota Dewan PKS Sumatera Selatan yang hadir pada pagi hari ini. Benar, sungguh bahagia sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa langsung. Saya bersyukur bisa kembali sampai ke Sumatera Selatan ini atas panggilan dari PKS. Terima kasih telah mengundang. Tadi malam dalam sebuah itu saya sampaikan, MC tadi bilang saya Gubernur Sumatera Selatan, nanti dibikinin syukuran dulu tuh. Saya tugas di Jakarta. Ibu bapak, di Jakarta itu nama resminya memang gubernur, tapi prakteknya tahanan kota, karena tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, kalau ada rapat di Jakarta, semua terbang ke Jakarta. Gubernur Jakarta terbang kemana? Ya kemana-mana, menyeberang Monas aja gitu ya. Tidak pernah kemana-mana. Jadi selama 5 tahun lebih saya sangat jarang pergi ke bandara. Kalau urusan di Jakarta, sekarang alhamdulillah sering. Tetapi sesudah saya tugas tuntas, baru kali ini bisa kembali bersujud di bumi Sriwijaya ini. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, para sahabat, saya ingin titip sampaikan dari saya. Ini ya, biar semuanya. Ibu-ibu, maaf ya, saya atur aja. Bentar lagi bu, biar di sini. Saya akan di sini aja, biar lihat semuanya
Enggak, di tempat ini. Kursinya ada. Ibu kursinya, saya di sini aja. Ikhtiar melakukan perubahan ini. Ikhtiar melakukan perubahan ini hanya bisa terjadi kalau kita mengirimkan pesan yang kuat tapi sederhana. Ibu bapak pasti berada dalam situasi ketemu langsung dengan konstituen, betul tidak? Konstituen ini yang konkret, betul? Kalau kita dalam pertemuan besar, kita bisa berbicara hal-hal yang kompleks, hal-hal yang konseptual. Begitu Bapak Ibu berjumpa dengan konstituen calon pemilih, mereka menyampaikan yang konkret. Betul ya? Karena itu, saya usul kepada semua untuk kita bisa menerjemahkan ikhtiar perubahan itu di dalam bahasa komunikasi sederhana yang mudah dipahami oleh seluruh keluarga di Sumatera Selatan ini. Apa isu-isu mendasar yang perlu apabila perubahan, lalu menerjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga bisa masuk ke dalam percakapan rumah tangga. Ini tantangan besar. Kenapa? Karena banyak usulan-usulan perubahan itu yang memang tidak sederhana. Tetapi bila disampaikan dengan bahasa tidak sederhana, hilang di dalam komunikasi. Jadi kami ingin sampaikan kepada semua, terus kalian titip bahasa perubahan ini. Apa yang kami berikan selama ini? Apa yang kita berikan? Perubahan yang kita ingin lakukan adalah memasukkan keadilan di dalam penyusunan kebijakan. Keadilan, setuju? Nama partainya apa? Harus bicara ke nama partainya aja. Saya balik aja. Nah, Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan mengulang tadi. Kenapa keadilan itu perlu dimasukkan sekalian? Ini pengalaman kami mengurusi Jakarta. Ketika kebijakan itu dibuat, maka kebijakan itu harus mengandalkan kepada nilai. Tidak cukup kebijakan itu hanya mengandalkan kepada cost benefit atau manfaat dan kurang manfaat. Ilustrasi saya. Kalau saya memimpin 20 orang, maka saya akan berikan tugas kepada setiap orang. Si A tugasnya ini, si B ini, sampai si H, I, J. Tugasnya satu-satu, saya beri tugas. Kenapa? Karena 20 orang. Saya bisa memberikan tugas satu-satu, saya monitor setiap waktu, apakah mingguan, apakah bulanan. Ketika saya memimpin 200 orang, saya harus membuat struktur organisasi. Saya harus membuat SOP. Saya harus membuat ukuran kinerja. Lalu saya lakukan monitoring terhadap 200 orang ini. Beda dengan yang tadi 20 orang pakai SOP. Sekarang Bapak Ibu, ketika saya bertugas di Jakarta memimpin 180.000 orang, saya sudah tidak bisa lagi kasih tugas satu-satu. Saya sudah tidak bisa lagi tugas pakai struktur SOP. Saya harus pakai namanya nilai. Nilai itu yang diikuti oleh para pemimpin 200 orang, dan pemimpin 200 orang itu menerjemahkan dalam bentuk organisasi yang dilaksanakan oleh pemimpin 20 orang. Paham Bapak sekalian? Makin tinggi maka nilai yang dipakai. Ketika makin tinggi bukan posisinya tapi skopnya makin besar, maka makin berdasarkan nilai. Ketika kepemimpinan tidak menyatakan secara eksplisit nilai yang dipegang, maka pimpinan-pimpinan yang ada di bawahnya akan jalan sendiri-sendiri. Karena tidak jelas apa nilai yang dipegang. Nah, republik ini didirikan dengan sebuah gagasan, didirikan dengan sebuah
cita-cita tujuan. Apa itu? Kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan paling ujung. Kita ingin, kenapa kita merdeka? Bahasa sederhananya begini Bapak sekalian, negeri kita kaya, tapi menghadirkan ketimpangan. Yang pegang pemerintahan kaya raya, yang tidak di pemerintahan miskin. Siapa yang di pemerintahan? Nederland, kolonial. Negeri Belandanya makmur, Nusantaranya miskin. Kita tidak ingin. Ketika kita merdeka, tidak boleh itu berlanjut. Di Jakarta makmur, di daerahnya miskin. Tidak boleh itu terjadi. Karena kita harus memasukkan itu, kita harus memasukkan unsur keadilan. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika unsur keadilan itu dimasukkan? Pertama kaget, keterkejutan. Kenapa? Saya beri contoh. Penanganan kesehatan. Ini ada mantan sekjen ATR BPN. Ini soal tanah di Jakarta itu kan. Saya bilang yang ngurusin tanah, yang ngurusin aset, prinsip keadilan dimasukkan. Yang ngurusin kesehatan, yang ngurusin pendidikan, Bina Marga itu ngurusin jalan. Ketika dia beritahu harus ada prinsip keadilan, mereka itu mikir apa keadilan dalam jalan ini ya? Masa jalan keadilan? Jalan itu kan yang dibicarakan tentang konstruksinya, semennya. Kok mendadak memasukkan pengadilan? Keadilan itu seperti apa? Apa yang terjadi Bu sekalian? Begitu kata keadilan dimasukkan, dia akan review semua kebijakan. Pertama, yang butuh transportasi itu siapa saja? Semua orang. Sudahkah kebijakan transportasinya menyediakan fasilitas untuk semua orang? Ketika dilihat ternyata belum. Fasilitas transportasi yang paling banyak digunakan namanya kaki. Itu alat transportasi paling banyak digunakan. Tapi kaki juga yang paling tidak ada infrastrukturnya. Iya. Seakan yang disebut sebagai alat transportasi itu harus pakai roda. Kalau tanpa roda dianggap bukan alat transportasi. Apalagi sebagian berpikir kalau tidak ada mesinnya bukan alat transportasi. Sepeda tidak dipandang sebagai alat transportasi, tapi dipandang sebagai alat sport. Sepeda sebagai alat olahraga. Padahal dari dulu kita memandang sepeda sebagai alat transport. Sekalian, 2 kepentingan publik, 3 dakwah, akal sehat, ilmu, 4 undang-undang regulasi. Mohon maaf, karena beda lagi urutannya. Karena begitu urutan nomor 1 undang-undang regulasi, banyak undang-undang regulasi kita yang tidak menggunakan data, yang tidak menggunakan ilmu, yang tidak berprinsip pada keadilan. Jadi kembali ke urutan nomor 1 adalah banyak tanah-tanah di Jakarta adalah tanah-tanah yang dikuasai atau milik BUMN. Jadi saya pernah mengumpulkan Pak yang mulai. Saya tanya, ini tanah BUMN itu belinya dari siapa? Belinya dari siapa? Enggak beli dari siapa-siapa. Di Jakarta itu dulunya tanah milik perusahaan Belanda. Memudahkan bagi kita, tapi tidak memudahkan bagi masyarakat. Jadi saya berharap Bapak sekalian, pesan tentang keadilan, pesan tentang kesesuaian, kesetaraan, sesuai kebutuhan, itu betul-betul menjadi pesan yang Bapak Ibu berkenan untuk gaungkan. Lalu Bapak sekalian, kita juga ya, mungkin ada yang dibawa kamera supaya kelihatan padat, Bapak yang ada di atas panggung. Boleh turun 2 stage. Oke, secara resmi ataupun secara sendiri-sendiri ya. Karena tentunya kita sama-sama maklum memahami kesibukan dan keberadaan beliau. Iya, karena setelah ini beliau akan lanjutkan ke agenda berikutnya lagi. Nah, bagaimana Pak? Apakah ini sudah cukup posisinya? Seluruh peserta untuk berdiri agar